bermanfaat untuk kita semuanya. Kita niatkan dalam hati Allah Subhanahu wa taala memandang ini majelis dengan pandangan ridha. Para malaikat saling panggil memanggil semisal majelis yang semisal ini. Padahal malaikat memiliki nilai ibadah yang tidak terhitung. Banyak kali ibadahnya malaikat itu. Enggak terhitung ibadah malaikat, tapi kalau ada majelis yang semisal ini dalam hadis sahih Bukhari, malaikat tanadau an halummu ila bughiyatikum. Sini kalian, saling panggil memanggil malaikat. Kesinilah, inilah yang kalian cari, inilah yang kalian cari. Malaikat itu tahu di majelis ini ada rahasia besar yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah lain. Ya, ini nas hadis dalam Sahih Bukhari. Maka apa yang disampaikan oleh beliau niatkan dalam hati. Insya Allah tadi di awal beliau menyampaikan akan nisbah. Adanya nisbah, adanya keterikatan, adanya nilai hubungan. Nilai hubungan Masya Allah di majelis ini diinformasikan tadi sama kita kalau ba'da maghrib ada bacaan thariqah samaniyah, ya wirid saman. Ya Masya Allah muassis thariqah samaniyah sendiri juga orang Madinah yang beliau disebutkan tinggal di rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani. Ya. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani ini masa-masa Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tahun-tahun 1130 Hijriah beliau lahirnya. Ya, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wafat 1132 ya, 1132. Artinya keterikatan dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk juga salah satu tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala zikir. Sifat orang mukmin cinta. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara bentuk nilai cinta adalah banyak zikir kepada Allah. Sehingga orang yang berzikir pun tapi kalau sedikit disebut oleh Allah munafik. Padahal zikir dia tapi sedikit munafik. Allah maunya semuanya setiap saat kita zikir. Ba'da shalah zikir, habis melakukan ini zikir, habis ini semuanya zikir. Ya, setelah haji pun wa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Wa idza afattum min arafatin fadhkurullaha katsira. Semuanya urusannya zikir. Disuruh oleh Allah memperbanyak sehingga Allah mengancam orang yang zikirnya sedikit. Kapan zikir sedikit? Kalau bapaknya mati baru zikir. Kalau emaknya mati baru tahlil. Kalau mau kawinan baru itulah yang sedikit-sedikit itu. Allah nyebutkan yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Nilai nisbat Tuhan. Ya, maka perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda mahabbah, tanda cinta kepada Allah dan termasuk juga nilai irtibat nisbah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nas Al-Qur'an. Dan Nabi juga berpesan dengan pesan yang sungguh-sungguh kepada semua umat. Inni tarikun fikum tsaqalain. Aku tinggalkan kepada kalian dua wasiat besar. Satu kitabullah, yang kedua wa itrati ahla baiti. Wa itrati ahla baiti. Satu kitabullah, kitabnya Allah. Yang kedua wa itrati, keluargaku ahli baiti. Keluarga dari keluargaku, ahli baiti. Keluargaku, keturunanku, familiku, anak cucuku. Ini pesan Rasulullah. Hadis ini saya sampaikan mungkin sebagian ngerasa kok diganti Ustaz, bukan wa sunnati. Saya sebutkan wa itrati ahla baiti ada dalam Sahih Bukhari, boleh dicek. Dalam Sahih Bukhari itu ada ahla baiti, itrati ahla baiti. Saya tidak merendahkan kok wa sunnati kok dihilangkan, bukan. Tapi redaksi hadis Sahih Bukhari wa itrati ahla baiti. Maka alhamdulillah masih ada sampai sekarang di negara kita, di setiap zaman ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ulama-ulama dari Ahlul Bait, keluarga besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memiliki nisbat ini penting. Maka oleh sebab itu berbuat baik kepada mereka, berbuat hormat kepada mereka. Jangan ikut-ikutin hal-hal yang terjadi di media-media yang enggak jelas. Media-media
Ndak jelas. Ya, wong kita ndak ngerti apa macam-macamnya segala macam orang ngomong yang ndak. Barusan saja saya dapat informasi. Ya, kalau di salah satu tempat di Bogor ada pesantren dibakar sampai ada 5 santri tewas. Ini sudah mulai disuara-suarakan, ini 22 September nih, setelah lagi 30 PKI. Saya bilang sama Habib, oh ini udah terjadi 4 tahun yang lalu, Ustaz. Udah lama ini cerita katanya. Cerita udah lama, ya bukan kok kita mengatakan itu sesuatu yang nggak penting untuk diusut, tapi membuat heboh di semua masyarakat. Maka oleh sebab itu ya, maka udah jangan sibukkan dengan hal-hal yang semisal itu. Sibukkan kita setiap habis maghrib kepikir ya apa? Jalan ke Maulid Arba'in. Dah. Ya, sore WA udah sibuk siapa yang antar jemput-jemput. Begitu aja dah. Siapa yang jemput awak nih? Siapa nih? Nah, ada yang perlu ku jemput. Nah, itu aja dah. Jangan terlalu ruwet lagi apa yang mau dipikir. Hah? Ya, kau urusan tim rebana kau pikir fufu fafa. Apa urusanmu fufu fafa? Ya kan? Wong tim rebana kok mikir fufu fafa. Udah kau pikir buat lagu baru, buat qasidah apa? Baru gimana caranya masyarakat ini lebih senang dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nilai nisbat kepada baginda Nabi Muhammad sampai Al-Imamul Busiri radhiyallahu anhu wa ardhah. Dalam qasidah burdanya beliau menyebutkan saking harapan besar kepada Rasulullah. Wallah kita nggak salah Tuhan berharap besar kepada Rasulullah. Jangankan kita umatnya yang Rasulullah membuka pintu selebar-lebarnya. Iblis saja nanti di hari kiamat. Iblis. Udah pasti neraka, udah pasti sudah. Kalau boleh saya berani sumpah 1000 kali dia masuk neraka udah pasti dah. Ya udah terlaknat udah. Ya, yang para ulama menyebut, Imam Ghazali menyebutkan, yang boleh dilaknat secara pasti, itu 4. 1 iblis. 2 yang sudah mati kafir, jelas, Fir'aun, Namrud, apalagi? Semisalnya lah, Abu Jahal, udah pasti besok. Ya. Kemudian yang ketiga, Dajjal, karena udah pasti dari sabdanya Nabi Dajjal. Kemudian yang keempat adalah dengan sifat, laknatullahi alal kafirin, laknatullahi alal kadhibin, laknatullahi kayak gitu. Sifat, bukan person orang. Kadang orang enak saja laknat sama orang. Naudzubillah min dzalik, haram melaknat orang. Nah, tadi kita sampaikan Tuhan. Apa itu? Untuk kita nilai nisbah. Al-Imamul Busiri menyebutkan dalam qasidah Burdah, fa inna li dhimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bidzimami. Yang tadi kita sampaikan, iblis itu mendongak-dongakkan kepala di hari kiamat karena kepingin syafaat Rasulullah. Kepingin dilihat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia kepingin iblis. Padahal udah pasti masuk neraka, tapi dia melihat besarnya syafaat Rasulullah di hari kiamat. Enggak terbendung hatinya, dia tetap kepingin. Mudah-mudahan Nabi ada rahmat sama aku. Itu iblis. Nah, kita umatnya, kita punya nisbat. Perkuat nisbat ini kepada Rasulullah. Minimal nisbat tadi disebut oleh Sayyidina Al-Imam Busiri. Fa inna li dhimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bidzimami. Aku punya perjanjian sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan dapat syafaatnya di hari kiamat. Perjanjian apa wahai Imam Busiri? Tasmiyatan fa inna li dhimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan. Karena aku punya nama Muhammad. Namanya Imam Busiri, namanya Muhammad bin Abdullah Al-Busiri. Ya, karena namaku Muhammad, aku ada perjanjian sama Nabi, aku dapat syafaatnya Nabi. Coba bayangkan, hanya sekedar nama Muhammad yang beliau sebut, ini sudah cukup untuk dapatkan syafaat Rasulullah. Bagaimana dengan nisbat lain? Mudah-mudahan insya Allah nisbat kita kepada Tuan Guru Hasyim Syarwani, nisbat kita kepada zuriat Tuan Guru Hasyim Syarwani, nisbat kita cinta senang kepada murid-murid Tuan Guru Hasyim Syarwani,
nisbat kita kepada para habaib, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tidak disia-sia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan datangnya Al-Habib Syafiq bin Ali Ridha bin Syekh Abu Bakar insyaallah menambah keberkahan majelis insyaallah. Dan mudah-mudahan kota kita dipandang ridha oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ikut mendukung beruntung, yang ikut gabung beruntung, yang ikut senang beruntung. Ya, yang tidak senang, yang tidak mendukung, yang memfitnah, fala yalumanna illa nafsah. Jangan salahkan orang lain kecuali diri Anda sendiri. Jangan terkungkung dengan hawa nafsu. Jangan terkungkung sama setan. Jangan terkungkung sama bisikan-bisikan setan. Jangan terkungkung dengan hal-hal yang tidak jelas. Sudah ada nampak cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya salawat kepada Nabi Muhammad, cahaya ilmu warisan baginda Nabi Muhammad, cahaya para ulama-ulama yang membersamai kita yang menjadi pewaris Nabi Muhammad. Insyaallah mudah-mudahan selalu kita semuanya dicatat oleh Allah sebagai penyebar kebaikan dan hidayah insyaallah. Menjadi sebab orang dapat hidayah insyaallah. Allahumma hdina waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah beri petunjuk kami ya Allah, dan jadikan kami sebagai sebab orang lain dapat petunjuk ya Allah. Bahkan disebutkan dalam kitab Tadhkirun Nas bahwa Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mendoakan kalau kita keluar rumah disuruh doa, Allahumma hdi man ra'aitu wa man ra'auni. Allahumma hdi man ra'aitu wa man ra'auni. Ya Allah berilah hidayah orang yang aku lihat dan orang yang melihat aku. Sehingga dia fikirnya adalah hidayah umat. Dia berfikirnya adalah hidayah orang. Tidak ada sama sekali kebencian. Sama sekali tidak ada kebencian. Sama sekali tidak ada kebencian sama siapapun. Yang membenci, yang sama sekali hati tidak benci sama sekali. Malah kita kepingin semuanya dapat hidayah. Bahkan mohon maaf Habib, munculnya viralnya beberapa suara-suara yang menjelekkan habaib di Indonesia 2 tahun yang lalu. Dulu sempat hati saya berpikir ini zallatul alim. Mudah-mudahan ini hanya sekedar keplesetnya orang alim saja. Mudah-mudahan cepat. Tapi ternyata kecemburuan Allah yang tidak terbendung. Kecemburuan Allah yang tidak terbendung. Akhirnya lebih parah sampai kemudian menghina berapa ribu para aulia salihin. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita ditetapkan oleh Allah dalam cinta kepada ulama dan habaib. Ditetapkan oleh Allah cinta kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kelompoknya orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan adalah kalian berkelompok di dalam kelompoknya orang-orang shadiqin. Mudah-mudahan kita semuanya dikelompokkan oleh Allah dalam kelompoknya baginda Nabi Muhammad fid dunya wa fil barzakh wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Doa majelis kepada Al-Habib Syafiq kepada beliau, falyatafaddal.